Selamat siang Alze. Boleh dengar suaranya selamat siang semuanya. Boleh kita berdiri bersama-sama siang hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama Alze. Come on, nyanyikan. Kebaikanmu, kau sediakan bagiku. Anugerahmu Tuhan. Anugerahmu, perkenananmu, iringi langkahku setiap waktu. One more time, Alze. Let's sing it. Kuasamu, kebaikanmu, kau sediakan bagiku. Anugerahmu, perkenananmu, iringi langkahku setiap waktu. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus kita sedang ini. Sama-sama katakan. Saat kau katakan firman-Mu, maka semuanya jadi. Lunas karya Yesus di salib, bukti sempurna hatimu. Ku percaya Tuhan. Ku percaya Firman-Mu Tuhan. firman-Mu ya dan amin. Kebaikan-Mu kau sediakan bagiku. Anugerah-Mu, perkenanan-Mu, Iringi langkahku setiap waktu. sama-sama semuanya tepuk tangan. Go! Saat kau katakan firman-Mu, maka semuanya jadi. Lunas karya Yesus di salib, Bukti hati-Mu Tuhan. bukti Thank you God. sempurna hatimu. Ku percaya. Percaya firman-Mu, Ku percaya firman-Mu. firman-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, kau sediakan bagiku. Anugerah-Mu, perkenananmu, iringi langkahku setiap waktu. Sama-sama tepuk tangan di atas. Cek. Ku percaya Tuhan. Ku percaya firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Sama-sama. Kebaikan-Mu kau sediakan bagiku. Anugerah-Mu, perkenananmu, iringi langkahku setiap waktu. Allah, praise you God. Yeah. Come on, tepuk tangan sama-sama sekali lagi. Come on.
cakrawala, rangkai jagat raya, penciptaan semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat tangan kita sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Jalan-jalan kebenaran. Kami buka hati kami Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Hey, Allah. Yeah. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau hadir dengan kasih-Mu ya Bapa. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini.
Berkaryalah Engkau ya Tuhan. Berkaryalah di tempat ini. Berkaryalah di hati kami, di rumah kami ya Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Oh, thank you Jesus. Yes. Semua kebaikan dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Mari dengan mengangkat tangan kita tinggi ke arah surga. Tuhan hadir di tempat ini, Kau dirami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di oh Tuhan hadir di tempat ini, di hati kami Tuhan. Diami hati kami ya Bapa. Yes. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Mari di mana kita berada sekarang, apapun situasi kondisi hidup kita, dengan mengangkat tangan kita buka hati kita undang sekali lagi hadirat itu. Hadirat yang penuh dengan kasih itu. Hadirat yang penuh dengan damai. Oh God, oh Yesus, berkatalah, berkaryalah. Thank you God. Tuhan hadir di rumah ini, dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Di setiap hati kami, di setiap hidup kami ya Tuhan. Roh-Mu di sini. Coba sekali lagi kita angkat tangan kita dan kita mulai sembah Tuhan. Dia ada di ruangan ini. Dia ada di hati kita. Dia ada di tempat ini. Dia ada di rumah kita. Dia ada di hati kita saat ini. Mari responi dengan katakan, Tuhan, aku menyembah-Mu. Terpujilah Engkau ya. Responi kehadirannya. Responi hadiratnya dengan buka hati kita. Buka tangan kita. Dan mulai sembah Tuhan. Mulai ucapkan sesuatu dari mulut bibir kita. Dari hati kita. Ucapkan syukur. Ucapkan aku bersyukur. Ucapkan terpujilah Engkau ya Tuhan. Thank you God. Oh kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat hadirat-Mu. Buat hadirat-Mu. Buat kebaikan-Mu. Buat kasih-Mu. Buat cinta-Mu. Yang dikarunia dengan bahasa roh. Come on, penuhi ruangan ini dengan bahasa roh. Come on, berikan yang terbaik dari sebab penyembahan kita. Berikan yang terbaik dari mulut, lidah kita, dari suara kita sejak hari ini. Shira la la ya la la maseke. Shira
Mari setiap hati fokus. Recharge our heart. Recharge ourselves, Jesus. Biarkan setiap hati terkoneksi dengan surga. Biarkan setiap jiwa terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Apapun doa kita, apapun pergumulan kita, mari bawa di hadiratnya. Berikan hadiratnya, berikan damai untuk setiap kita. Beri kedamaian untuk setiap hati kita. Berikan kelegaan untuk setiap kita. Kami bangga Tuhan, kami punya Bapa, kami punya Allah, kami punya Yesus yang besar, yang terlebih besar dari semua pemikiran kami, dari semua yang bisa kami bayangkan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan. Kalau Anda percaya, mari angkat tangan kita. Untuk kita percaya, untuk kita berserah, untuk kita bersyukur. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji
dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan kita sama-sama ke hadapan Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bukanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang bersama-sama kemenangan darimu. Kamu boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan Yesus kita. Thank you Jesus, thank you Lord. Hari ini kita sama-sama merayakan kebesaran Tuhan. Saya ingin mengajak kita dan mengundang kita mengambil elemen perjamuan kudus yang ada di kursi kita masing-masing. What a great God that we serve. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar dan begitu luar biasa cintanya buat kita. Sementara kita memegang roti di tangan kanan kita dan cawan di tangan kiri kita masing-masing, boleh angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bapa, kami sungguh berterima kasih buat semua karya ajaib, karya indah, karya mulia, karya besar, apapun yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih kalau kami boleh merayakan pengorbanan Yesus. Tuhan yang ajaib dan besar yang kami sembah. Itu cinta kami, mengorbankan dirinya buat kami, mati bagi kami, bahkan mengampuni kami, menyediakan hidup kekal buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu terlebih dulu kepada kami. Engkau yang lebih dulu cinta kami sebelum kami bisa cinta Engkau. Engkau yang terlebih dulu ampuni kami sebelum kami tahu apa itu melayani Tuhan. Engkau yang terlebih dulu memberkati kami sebelum kami tahu apa itu memberi dan menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan buat semua anugerah dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari makan dengan ucapan syukur bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Darah-Mu dicurahkan untuk setiap kehidupan kami semua, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kalau ada hari ini di antara kami yang datang, mungkin kami datang dalam kondisi kami berdosa. Ingatkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Ada pengampunan dan kami diberikan pengertian yang baru oleh Tuhan untuk ngalamin perubahan kehidupan. Kalau ada di antara kami yang mungkin datang patah semangat, mungkin semangat kami mulai pudar, Tuhan ingatkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Ada kekuatan ilahi bagi kami. Iman kami diteguhkan. Ada kepastian di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, mungkin ketika kami datang dengan sakit penyakit, baik itu secara fisik maupun batin dan emosi kami. Saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, di dalam Engkau ada kesembuhan, ada pemulihan yang pasti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ingatkan kami semua saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami. Karena kuasa darah Yesus lebih besar daripada segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari minum dan terima mujizat kita bersama-sama. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Naikkan suara kita sama-sama.
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Come on, let's declare ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Nyanyikan bersama, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Engkau di sini, ajaib Tuhan. Yes, God. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Come on, dari hati kita bersama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku punya. Kamu deklarasikan dari hati kita, He's a great God, He's awesome. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
sorak-sorak yang luar biasa bagi Yesus kita. Oh, we praise you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau ada di sini buat setiap kami. Kami tahu bahwa Engkau sayang kami. Engkau peduli akan hidup kami. Engkau memperhatikan setiap kebutuhan kami. Tuhan, Engkau penolong, Engkau pembela, Engkau penyedia, Engkau Bapa yang baik. Engkau kekuatan kami. Engkau sumber segala-galanya buat kehidupan kami. Kami mengarahkan terus wajah kami kepada Engkau dan bersandar kepada Engkau saja ya Tuhan. Karena Engkau kekuatan dan Engkau sumber segala-galanya bagi kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami melanjutkan serial kami The Basics. Mohon hikmat-Mu supaya saat kami mendengarkan pesan firman Tuhan, kami boleh menangkap rema yang dari Tuhan. Kami boleh dibangun jadi pria, menjadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus. And ready to build and celebrate for the glory of God. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi. Sama-sama kita berkata amin, amin. Kemana boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sebelum Anda duduk, boleh gak say hi depan, belakang, kanan, kiri kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah dengan sangat luar biasa dan antusias. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in communities. Semua kita pasti membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan Komsel, baik onsite ataupun online sesuai dengan persetujuan Komsel masing-masing. Dan buat kita yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Dan berikut ada informasi yang baik untuk kita perhatikan, yaitu setiap hari Minggu kita selalu ada ibadah Joy, yaitu for kids di Jakarta 10.30 di Ruang Joy. Jangan lupa untuk Mami and Daddy mengajak putra-putri Anda untuk join dan ibadah bersama-sama. Untuk teens usia 12-15 tahun, AOC Jakarta mengadakan ibadah teens secara onsite setiap hari Minggu pukul 11 di ruang teens. Jadi jangan lupa ajak teman ataupun saudara kalian semua. Dan buat kita semua PKS, tim inti, dan semua anggota Komsel All AOC Alpha Omega Church akan mengadakan Cell Group Talk pada tanggal 7 Agustus pukul 7 malam secara online via Zoom. Dan untuk AOC DKT kita bisa bergabung secara onsite di AOC Darmo Permai Utara. Mari bergabung bersama-sama supaya kita semakin disemangatin, semakin diinspirasi, dan setiap kita melangkah bersama-sama untuk sevisi dan juga seirama. Mari kita ingatkan dan ajak anggota Komsel kita untuk join bersama di acara Cell Group Talk ini. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia negara kita, Alpha Omega Church akan mengadakan AOC Walk and Run. Kita akan sehat bareng dan juga mempererat kebersamaan kita semua. Kita akan kumpul di tanggal 17 Agustus pukul 6 pagi di Pancoran Peak supaya nggak kepanasan ya kan. Kita mau sama-sama bisa berlari, tapi buat setiap kita mungkin yang merasa lari itu bukan untuk aku, kita juga bisa jalan aja bareng bersama-sama. Ajak semua keluarga karena bukan hanya untuk yang udah pro ataupun jago lari aja, tetapi buat anak-anak ataupun orang-orang yang lebih usia pun kita juga bisa join untuk jalan bareng bersama. Ajak semua saudara, kawan dan keluarga kita karena bakal ada games and also door prize. Untuk pendaftaran kita bisa menghubungi saudara Efron di nomor yang tertera di layar ini. Sekali lagi 17 Agustus pukul 6 pagi, mari kita join bersama AOC Walk and Run. Dan mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Halo semuanya. Kita nggak akan pernah menyadari sehat itu penting sampai ketika sakit datang dan kesehatan itu hilang. Kita nggak akan pernah menyadari betapa berharganya jantung kita berdetak sampai ketika dia mulai susah berdetak. Baru kita nyadari, ternyata apa yang gua punya selama ini valuable banget ya. Nah, yang menarik adalah kemarin Minggu ketika saya duduk mendengarkan Pastor Joshua Supit bicara, saya diingatkan.
gereja kita ini dititipin sama Tuhan beberapa hal yang sangat luar biasa. Banyak gereja, banyak orang kepingin banget bisa menulis lagu atau bisa mengaransemen lagu atau bisa memproduksi lagu. Dan mereka nggak bisa, mereka punya kelemahan. Tapi hal-hal ini, menulis lagu, mengaransemen lagu, memproduksi lagu, ini adalah hal yang Tuhan titipkan sama kita. Dan saya dengar ini bukan barusan kemarin Pastor Joshua Sopit bicara. Saya dengar dari gereja-gereja lain juga berkata, aduh tapi kita nggak punya penulis lagu, tapi kita nggak punya arranger, tapi kita nggak bisa produksi. And that's what God invested on us. Ini yang Tuhan taruh sama kita. Nah, kita perlu bisa menghargai apa yang Tuhan titipkan. Nah, saya bersyukur sekali kalau Tuhan titipkan banyak lagu-lagu. Dan saudara lihat sendiri, lagu-lagu yang Tuhan titipkan kepada kita itu melalang buana kemana-mana. Ke bangsa ini, Sabang sampai Merauke. Bahkan ke bangsa-bangsa yang lain. Kita bisa memproduksinya, kita bisa arrange it well. Kita perlu mensyukuri. Nah, tanggal 13 besok, kita akan merekam 2 lagu baru yang Tuhan titipkan sama kita. Judulnya adalah Tuhan Hadir dan Haleluya. Oke? Nah, 2 lagu ini adalah message yang Tuhan mau titipkan lewat kita semua. Nah, saya kepingin ngajak Anda untuk melakukan beberapa hal bersama-sama. Yaitu adalah yang pertama, please doakan selama kita mengerjakan lagu-lagu ini, during preparation season ini. Yang kedua adalah kita perlu ayo terlibat bersama. Ada area apa yang sudah bisa terlibat? Ayo terlibat bersama-sama. Nah, yang ketiga adalah ayo kita ajak kawan-kawan kita supaya lihat ada lagu yang memberkati kehidupan mereka. 3 hal ini ya, jangan lupa. Kenapa lagu itu penting? Dari Alkitab, di Alkitab kita ada 1 kitab yang isinya adalah Mazmur atau lagu-lagu. Sampai ditaruh di Alkitab, sesuatu yang penting sekali. Oleh karena itu menulis lagu, mengaransemen lagu, memproduksi lagu, sesuatu yang penting sekali. Dan tahukah saudara bahwa gini, song is the highway from ear to the heart. Lagu adalah jalan tol dari telinga kepada hati orang. Dan saya berdoa, lewat lagu tersebut, banyak hati boleh dibangkitkan dan diberkati. Ayo gerak sama-sama, doakan, terlibat, dan ajak kawan Anda untuk 13 Agustus di seluruh AUC, DPU, DKT, Jakarta, Palangkaraya. Ada lagu yang Tuhan titipkan kepada kita, yang gak semua orang dapat kesempatan ini. Kita mengaransemen lagu, menulis lagu, dan memproduksi lagu yang akan kita kerjakan tanggal 13. God bless. Yang luar biasa. Tanggal 13 besok kita akan live recording di seluruh Alpha Omega Church karena kita akan ambil footage video ya. Lalu itu akan dikompilasi, lalu itu akan diproduksi sama-sama. So kalau minggu depan Anda datang, pastikan kita datang awal, duduk agak depan untuk mensupport semua teman-teman yang akan ada di stage ini. Dan kita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan menyatakan Tuhan hadir itu sesuatu yang spesial buat kita semua. Nah, sebelum kita memberikan persembahan kita, saya ingin membacakan kepada kita sebuah ayat dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga. Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Di AUC kita memang gak pernah paksa orang untuk memberi ketika Anda gak ingin memberi. Tapi ketika kita memberi, kita perlu tahu kenapa kita melakukan, kenapa kita memberi. Karena ayat ini mengingatkan kepada kita semua di dalam Tuhan. When we bring our tithing, when we bring persembahan khusus kita kepada Tuhan, kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan itu tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Harta yang dimaksud di sini itu bukan cuma sekedar harta berkat material, tapi ini ngomongin tentang harta-harta rohani, tentang harta-harta kekekalan yang bisa kita alami untuk ngalamin pertumbuhan makin hari makin serupa dengan Yesus.
termasuk hikmat dalam kita berkarya, dalam kita bekerja, dalam kita melakukan apa yang harus kita lakukan, termasuk pengetahuan-pengetahuan untuk makin mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saat kita membawa persembahan kita hari ini, kita bukan datang untuk bribing Tuhan, untuk nyogok Tuhan supaya dia memberkati kita, enggak. Tapi waktu kita membawa persembahan kita, perpuluhan kita kepada Tuhan, kita lagi bilang, Tuhan, saya sadar Tuhan itu sumber. Oleh sebab itu kita bawa perpuluhan kita bawa persembahan kita karena kita tahu dia itu sumbernya harta, hikmat, dan pengetahuan. Dan kita bersandar kepada Tuhan yang besar. Mari kita siapkan persembahan kita bersama-sama. Saya ingin ajak kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang sungguh luar biasa. Kalau kami boleh berdoa, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, menyembah, bersyukur, memohon dan meminta kepada Tuhan. Dan hari ini kami juga dapat kesempatan memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan bahwa Engkau selalu terlebih dulu memberkati kami. Dan hari ini kami bawa perpuluhan kami, persembahan kami karena kami sadar Engkau cinta kami dan ini adalah ekspresi bahwa kami bersyukur dan kami mengandalkan Engkau, sumbernya harta, hikmat, dan pengetahuan. Dan kami percaya Tuhan setiap taburan yang ditaburkan itu akan dimaksimalkan untuk membuat Alpha Omega Church selalu menjadi jembatan bagi orang yang gak sempurna untuk ngalamin Yesus dan ngalamin perubahan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menabur dan semua yang siap menabur dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin, amin. Asher please and thank you. Thank you buat setiap persembahan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome to Alpha Omega Church. Kalau Anda baru, tempatnya orang gak sempurna, sama-sama kita belajar dan berproses untuk terus disempurnakan oleh Tuhan. Nah, dalam 1 bulan ini kita sama-sama membahas tentang sebuah serial yang diberi judul The Basic. Boleh ucapkan sama-sama, 2, 3, The Basics. Nah, dalam serial The Basics ini kita ngomongin tentang value-value. Kenapa? Karena value gereja itu adalah value kehidupan kita. Kita diingatkan tentang pentingnya punya nilai, pentingnya pegang nilai. Kita diingatkan jangan hanya lihat rumput tetangga lebih hijau, tapi gimana menghijaukan rumput kita sendiri, itu lebih penting. Kita diingatkan tentang kenapa menyembah antusias, kenapa perlu semangat membawa nilai penyembahan, bahwa kita diingatkan untuk invest dan invite dalam kehidupan orang lain. Dan hari ini saya ingin mengajak kita melihat sama-sama dalam salah satu value yang kita pegang di Alpha Omega Church. Nah, Sabtu kita kasih judul pembahasan hari ini tentang saat kita tersingkir. Saat kita tersingkir. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Saat kita tersingkir. Pernah nggak kira-kira kita itu ngalamin yang namanya tersingkir? Atau mungkin disingkirkan gitu. Rasanya disingkirkan atau tersingkir itu nggak enak banget. Bahkan kalau mungkin kita ngelihat anak kita lagi tersingkir, misalnya kayak dia lagi sendirian, gak ada yang ngajakin ngomong, gak ada yang ngajakin main, gak ada yang mau nyapain dia. Kadang kita ngelihat, ya ampun anak saya ini kasihan banget gitu ya. Kok dia sendirian, dia diem aja, kok gak ada yang ngajakin ngomong. So karena saya ini bertumbuh sebagai anak pendeta, sering banget waktu saya masih kecil ya, kita itu diminta tolong sama om-om dan tante-tante di gereja. Lalu om-om dan tante-tante di gereja itu seringkali datang bilang sama saya gini, Elisa nanti anak saya tolong diajak main ya, anak saya tolong diajak ngobrol ya, kasihan dia sendirian gitu. Oh iya om, habis gitu saya coba tanyain namanya, saya tanyain kelasnya, sekolahnya di mana, dan lain sebagainya. Sering banget kita dititipin hanya untuk nyapain orang, hanya untuk ngajakin mereka ngobrol, dan hanya untuk membuat supaya apa? Mereka nggak merasa left out atau merasa tersingkirkan. Nah, sehingga dalam kehidupan kita semua yang namanya rasa tersingkir, rasa sendirian, atau mungkin diabaikan, itu benar-benar nggak enak sekali. Kita semua tahu bahwa itu tidak menyenangkan. Nah, sehingga gimana sih apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita soal ini saat
tersingkirkan atau terabaikan. Nah, saya kepingin membawa kita ngelihat dalam konteks di Alkitab tentang sejarah atau apa yang Alkitab jelaskan kepada kita semua tentang yang namanya tersingkirkan. Nah, membawa kita ke poin yang pertama, yang A adalah gini, yang tersingkir. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, yang tersingkir. Nah, di Alkitab kita di zamannya Yesus itu ada 5 kelompok orang yang tersingkirkan. Ada 5 kelompok orang yang they will feel lonely, mereka akan merasa sendirian, mereka terabaikan, bahkan direndahkan atau tersingkirkan. Ini yang ada dalam Alkitab kita. Dalam zaman Yesus kelompok yang pertama adalah kelompok orang perempuan. Bisa membayangkan di zaman Yesus, kelompok orang perempuan itu kelompok tersingkirkan. Karena di zaman abad pertama itu lingkungan wanita, untuk wanita, lingkungan sosial wanita itu sangat dibatasi. Nah, ada orang bernama Bereshit Rabbah, dia pernah menjelaskan konteksnya. Di zaman abad pertama, pria itu boleh keluar. Pria harus keluar, ya kan? Tapi wanita nggak boleh keluar. Wanita itu hanya boleh ada di dalam rumah. Itulah budaya di zaman itu. Mereka adalah kelompok yang tersingkirkan. Bahkan kalau untuk belajar yang namanya Taurat, itu keharusan bagi laki-laki. Itu keharusan bagi pria untuk belajar Taurat. Bagi perempuan, kalau bisa belajar Taurat, bukan hanya keharusan, tapi itu disebut sebagai sebuah luxury yang bisa mereka alami. Sebuah pengalaman mewah banget kalau sampai ada orang perempuan diizinkan untuk bisa mempelajari yang namanya Taurat. Oleh sebab itu dalam Ulangan pasal keempat ayat ke-9 ketika Musa itu bilang ajarkanlah kepada anak-anakmu keturunanmu, itu lebih ngomongin tentang the sons. Yang tersingkirkan itu yang perempuan. The daughters nggak disebut. Karena di zaman itu, di zaman abad pertama, wanita itu tersingkirkan. Nah, sehingga untuk pria bicara langsung kepada wanita di tempat umum itu juga dianggap sebagai sesuatu yang dilarang sebetulnya. Nah, makanya ketika Yesus datang, dia merubah lalu dia menunjukkan bahwa dia itu peduli dengan yang tersingkirkan dan terabaikan. Yesus datang lalu dia menunjukkan bahwa dia peduli banget dengan yang tersingkirkan dan terabaikan. Bahkan ketika Yesus dia ngelihat wanita pun, dia menunjukkan di depan murid-muridnya dan di depan orang banyak bahwa dia bisa ngobrol dengan wanita. Kelompok orang yang tersingkirkan. Ketika dia lihat perempuan pendaraan 12 tahun, dia panggil perempuan ini anakku. Dia panggil perempuan ini anakku. Bahkan dia sebut perempuan ini sebagai anak Abraham. Dalam arti kata lain, dia kasih perempuan ini status rohani, keturunan Abraham, orang yang juga berhak menerima janji Tuhan. Bahkan kalau kita ngelihat dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai 3 disebutkan gini, tim pelayanannya Yesus dia mulai melibatkan wanita untuk ada dalam pelayanannya. Kalau kita ngelihat dalam Lukas pasal yang ke-24, waktu Yesus bangkit dia sengaja menunjukkan dirinya kepada perempuan-perempuan. Murid-muridnya yang wanita. Untuk apa? Menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus ini merangkul yang tersingkir. Yesus ini merangkul kelompok orang yang dianggap terbuang, bahkan yang merasa sendirian dalam kehidupannya. Nah, kalau kita lihat kelompok yang kedua di zaman Yesus, orang yang tersingkirkan, selain yang pertama perempuan, yang kedua adalah orang miskin. The poor. Boleh kita ucapkan sama-sama dalam bahasa Inggrisnya, 2, 3, the poor. Nah, kalau kita ngelihat di zaman itu, di abad yang pertama, bahkan kita itu bingung kok bisa ya orang Yahudi kok bisa sampai miskin gitu kan. Karena gini, di zaman itu mereka ini dijajah sama pemerintah Roma. Sehingga sangat dibatasi, apa yang mereka lakukan dibatasi dan mereka nggak bisa kaya raya. Hanya beberapa kelompok orang yang bisa jadi kaya raya, tapi banyak juga kelompok orang-orang yang sangat miskin dalam keadaan mereka. Nah, ternyata ketika Yesus datang, waktu Yesus muncul, dari situ dia juga menunjukkan bahwa dia ini merangkul kelompok orang yang kedua, the poor. Dia juga merangkul, dia juga menerima kelompok orang yang diabaikan dan disingkirkan. Bahkan kalau kita lihat kata-kata Yesus, Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18. Secara sengaja Yesus pernah mengucapin kata-kata ini. Roh Tuhan ada padaku, itu kata dia. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada, dia ucapin nih, orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Secara sengaja Yesus addressing kelompok orang yang diabaikan dan tersingkirkan ini. Supaya mereka tahu bahwa ada Yesus yang bisa ngerangkul dan bisa menerima. Lukas 6 ayat yang ke-20 dalam ucapan kata berbahagia,
Yesus pernah bilang ini, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Nah dari situ yang kedua, kepada kelompok orang yang kedua yang tersingkirkan, the poor ini, Yesus menunjukkan bahwa hey, saya merangkul mereka, saya bisa terima mereka. Nah kelompok orang yang ketiga, di zaman Yesus yang tersingkirkan adalah the unclean. The unclean, yang najis. The unclean. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. The unclean. Nah di perjanjian lama yang namanya kesucian itu sesuatu yang concern banget bagi orang-orang di zaman itu. Mereka naruh perhatian banget kepada yang namanya kesucian. Sampai sakit pun disebut najis. Pendarahan pun disebut najis. Keluar cairan kotor dari tubuh karena sakit penyakit disebut najis. Bahkan untuk bisa bertugas di tempat yang dianggap kudus, orang najis disingkirkan. Nggak boleh ada. Nah sehingga kalau kita ngelihat banyak orang yang akhirnya dikategorikan di zaman itu, dikelompokkan, dimasukkan oleh ahli Taurat, oleh Farisi sebagai kelompok. Oh ini najis, ini najis. Ini najis, ini najis. Gampang banget mereka itu menyingkirkan orang dengan label bahwa orang ini najis. Tapi waktu Yesus datang, dia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tuhan Yesus datang menunjukkan bahwa kelompok orang yang dianggap dan dilabel unclean sekalipun, itu dia rangkul dan bisa dia terima. Makanya dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 40 sampai 45 itu cerita, orang kusta di zaman itu kan disingkirkan banget. Harus dikucilkan, keluar jauh-jauh dari perumahan orang, dari masyarakat. Betul-betul dia harus tinggal sendirian, terbuang, tersingkirkan. Tapi waktu Yesus ketemu sama orang kusta dalam Markus pasal yang ke-10, Yesus pegang orang kusta di depan begitu orang banyak. Ketika Yesus pegang orang kusta, saya yakin semua mata waktu itu kaget. Kok bisa dia pegang orang najis? Kok bisa yang disebut guru, orang yang bikin mujizat, orang dihormati, justru dia pegang orang kusta, dia pegang orang najis. Tapi di situ Yesus kepingin menunjukkan sebuah pelajaran kepada murid-muridnya, kepada kita hari ini, kepada semua orang waktu itu. Bahwa Yesus juga merangkul kelompok orang yang disebut the unclean. Lukas 8 ayat ke-48, perempuan pendarahan 12 tahun. Itu terbuang, terabaikan di zaman itu. Masyarakat menjauhi dia, nggak mau deket-deket, persentuhan pun sama dia nggak mau. Tapi justru Yesus datang dan jamah orang ini. Dan orang itu sembuh. Oleh sebab itu di zaman perjanjian lama kita tuh selalu ditunjukkan, oh kalau yang najis, yang kotor menyentuh yang suci jadi najis. Tapi di zaman Yesus sebuah perubahan dia tunjukkan. Yang najis tersentuh dengan yang suci. Yesus yang suci, yang kudus, justru yang najis jadi suci dan kudus. Nah oleh sebab itu Yesus ngelakuin perubahan. Dan dia mau tunjukkan kepada kita semua bahwa kalau kita ini merasa tersingkirkan karena kita merasa kita unclean, justru Yesus mau menunjukkan bahwa dia itu merangkul orang yang tersingkirkan, yang dilabel dengan kata-kata unclean. Nah kelompok orang yang keempat yang tersingkirkan adalah the oppressor atau yang disebut dengan enemy. Boleh kita ucapkan kata-kata enemy. 2, 3, enemy. Nah dalam sejarahnya Alkitab kita, yang namanya orang Yahudi itu mereka gak suka banget dengan kelompok orang Roma. Kenapa? Karena mereka dijajah. Seringkali kepemilikan mereka dirampas. Hak mereka dirampas. Apa yang menjadi kepemilikan atau mungkin kepentingan mereka itu juga direbut. Nah sehingga mereka ini berharap dan menantikan Mesias. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka bisa dibebaskan dari penjajahan, dari tekanan orang-orang Roma di waktu itu. Nah Yesus itu ternyata dia menunjukkan ketika orang pada umumnya itu sangat membenci, orang Yahudi pada umumnya itu membenci kelompok orang Roma. Justru Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa dia bisa merangkul orang-orang Roma tersebut. Coba perhatikan ini, dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10 ada perwira Roma. Ada perwira Roma yang dia datang lalu dia minta tolong kepada orang-orang Yahudi. Kenalkan saya kepada Yesus karena saya butuh pertolongannya. Kenalkan saya kepada Yesus karena saya butuh pertolongannya. Nah orang-orang sebetulnya kalau orang-orang Yahudi waktu itu bisa ngapain gue kenalin lu sama Yesus. Lu kan jahat. Lu kan gak bener.
Kamu kan nyakitin kita. Kamu ini kan penjajah kita gitu. Tapi ternyata dari situ Yesus menunjukkan bahwa Yesus pun mau menolong orang tersebut. Yang dianggap musuh atau the enemy dalam kehidupan sehari-hari orang pada umumnya. Nah, yang kelima, kelompok orang yang kelima adalah kelompok orang ini, saudara, racial enemies. Racial enemies, musuh rasial, musuh rasial. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, musuh rasial. Nah, kalau kita ngelihat di zaman itu kan selain orang Yahudi ini nggak senang banget sama orang Roma, mereka ini juga bergesekan banget dan merendahkan siapa? Kelompok orang Samaria. Kenapa? Karena orang Yahudi dianggap ini yang asli. Kalau Samaria itu KW-nya. Itu kan, ini nggak asli nih, ini udah campuran nih, ini udah apapun itulah dianggap oleh orang Yahudi. Nah, tapi di momen seperti ini, di tengah-tengah kondisi seperti itu, Tuhan Yesus pun juga menunjukkan bagaimana dia mengasihi kelompok orang Samaria. Dan bukan hanya dia mengasihi kelompok orang Samaria, waktu dia kasih sebuah ilustrasi tentang ada seorang yang dirampok di tengah jalan. Tahu nggak Yesus cerita siapa yang menolong orang yang dirampok? Orang Samaria. Dari cerita itu Yesus kepingin menunjukkan bahwa dia juga merangkul kelompok orang-orang yang dianggap racial enemies-nya. Kelompok orang Yahudi waktu itu. Menunjukkan bahwa dia ini bisa merangkul orang-orang yang tersingkirkan. Sebetulnya dari cerita itu kalau kita ngelihat ya, wah imam aja ngelihat orang habis dirampok. Imam ngelihat orang habis dirampok, imamnya dia minggir, dia takut. Wah, ntar jangan-jangan perampoknya masih sembunyi kayak atau apapun alasannya. Tapi ternyata ketika orang Samaria lewat, orang Samaria ini bisa punya belas kasihan. Harusnya orang Samaria kan bisa ngomong gini, oh mampus lu, tahu rasa lu ya. Lu kan selama ini jelek-jelekin kita, waktunya dibales nih. Bisa loh orang Samaria kayak gitu. Tapi justru dari cerita Yesus, dia menunjukkan bahwa orang Samaria yang baik hati ini, itu yang menolong orang yang lagi tersakiti tersebut. Nah, dari cerita ini kita semua ngelihat puncaknya waktu Yesus ngobrol dengan wanita Samaria di pinggir sumur. Bukan cuma dia wanita, tapi dia juga orang Samaria dan dari situ orang ini ngalamin keselamatan. Nah, kalau kita ngelihat di seluruh Injil ini, lalu kita ngelihat 5 kelompok orang yang tersingkirkan. Kita sama-sama belajar dan diingatkan bahwa Yesus mengasihi orang yang tersingkirkan. Yesus mau merangkul orang yang tersingkirkan. Nah, sehingga membawa kita ke poin yang B. Yang B adalah gini, cerita kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, cerita kita. Sadar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa 5 kelompok orang yang tersingkirkan di dalam Injil itu tadi merupakan gambaran dan contoh kehidupan kita yang tersingkirkan juga. Mungkin Anda berpikir gini, loh kok bisa Pastor Elisa? Kita mewakili salah satu kelompok orang yang tersingkirkan. Karena gini saudara, kalau Yesus nggak rangkul kita, mohon maaf aja hari ini kita nggak ada di sini. Kalau nggak karena Yesus yang rangkul kita udah tersingkirkan dari hadirat Tuhan. Kalau nggak karena Yesus yang rangkul kita dengan cinta dan kasih-Nya, kita udah jauh dari hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita bisa ada di sini karena Yesus pun mau merangkul kita yang sebetulnya juga tersingkirkan. Wanita, kelompok wanita dalam Injil yang tadi kita bahas, ini representasi tentang apa? Kelompok wanita ini menggambarkan tentang kita juga. Siapa kita? Kalau dilihat, oh kuning kulitnya. Nggak hitam kayak orang-orang Yahudi gitu, nggak coklat kayak gitu. Siapa kita sampai kita hari ini disebut sebagai keturunan Abraham. Berhak menerima janji Abraham. Karena Yesus merangkul kita. Dia nggak bedakan non-kelas Yahudi, kelas Yahudi, dia nggak bedakan itu. Justru semua orang percaya Yesus hari ini boleh terima anugerah dari Tuhan. Dia rangkul kita. Kalau nggak karena dia rangkul kita tersingkirkan kok dari hadirat Tuhan. Dari hidup kekal, dari keselamatan. Nah, kelompok orang kedua adalah kelompok debur. Kita juga dianggap sebagai sebetulnya gini, kelompok orang yang miskin secara rohani. Kalau nggak karena kebaikan Tuhan, nggak ada yang namanya relasi dengan Tuhan hari ini bisa terjadi buat kita. Sehingga kalau hari ini di rumah pun kita lagi ngadepin tantangan, pergumulan, kita khawatir, kita stres.
Dia itu cuma sejauh doa buat kita. Kita tinggal doa, kita tinggal berseru, Tuhan dengar dia bicara, dia kasih kekuatan, dia mengasih damai, dia meneduhkan hati kita. He is only a prayer away dari kita. Karena apa? Karena dia merangkul kelompok orang-orang yang dianggap miskin secara rohani. Termasuk kita-kita ini. Nah, kelompok orang yang ketiga, the unclean. Siapa kita kalau enggak karena Tuhan? Semua kita bergumul dengan yang namanya dosa. Kita bisa jatuh bangun dengan yang namanya dosa. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita ini tidak tersingkir dari hadapan Tuhan. Kita enggak tersingkir dari hadiratnya Tuhan. Justru ketika kita lagi bergumul, jatuh bangun dalam dosa kita, datang sama Tuhan, dia kasih pengampunan, dia kasih pengertian baru, dia kasih perubahan hidup buat kehidupan kita. Karena dia mau rangkul. Dia mau merangkul setiap kelompok orang yang tersingkirkan. Nah, kelompok orang yang keempat, the oppressor. Bukankah karena dosa kita itu menjadi musuhnya Tuhan? Tapi justru dia itu mau gini, dia mau memulihkan kita, bukan lagi kita hamba dosa, dia jadikan kita ini disebut sebagai anaknya Tuhan. Kalau disebut sebagai anaknya Tuhan, artinya dia mau membuat kita itu merasa gini, you deserve to be loved by God. You deserve to be forgiven. You deserve to receive favor dari Tuhan. Bapa yang baik tersebut. Oleh sebab itu setiap kita, kalau mungkin kita itu hari-hari ini merasa, God, saya ini mungkin dulunya orang berdosa atau saya masih ngelakuin banyak kesalahan dalam kehidupan ini. Dia gak anggap kita musuh. Yes, dia gak senang dengan dosanya. Tapi dia mau rangkul kita supaya kita bisa ngalamin perubahan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita ngelihat kelompok orang yang kelima, racial enemies, itu juga gambaran kita. Kenapa kok itu berbeda? Apa yang membuat racial enemies kita ini kelompok rasial yang berbeda? Karena gini, dia itu Tuhan, kita hanya manusia biasa. Dia itu makhluk kekekalan, dia Tuhan yang ada dari dulu sekarang selamanya. Kita ini hanya manusia yang sementara. Yang paling 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu kita. Tapi dia memilih untuk mengasihi kita, kelompok orang yang berbeda. Bahkan dia akui kita sebagai anaknya. Karena dia mengasihi kita. Nah, oleh sebab itu, Yesus tuh merangkul kita. Dia mau merangkul semua kesalahan, kekurangan apa yang membuat kita tersingkirkan. Dia mau rangkul kita. Tapi jangan lupa tujuannya apa? Supaya kita juga bisa merangkul orang lain. Tujuannya supaya kita juga bisa merangkul orang lain. Bukan hanya, oh ya saya terabaikan, Yesus mati di kayu salib buat saya. Oh ya saya terabaikan oleh orang tua saya, oleh kawan-kawan saya. Yesus menerima saya, bukan hanya untuk diri kita. Tapi supaya gini, kita juga bisa merangkul orang lain. Yang terabaikan, yang tersingkirkan. Nah, sehingga pertanda pertumbuhan rohani seseorang. Tanda pertumbuhan rohani seseorang bukan hanya kita ketika kita dirangkul atau ketika kita dilayani. Tapi tanda pertumbuhan rohani seseorang adalah ketika kita juga bisa merangkul orang lain dan melayani orang lain. Nah, membawa kita ke poin yang C. Apa yang bisa kita lakukan? What can we do? Apa yang bisa kita perbuat kalau kita sadar bahwa di Alkitab kita itu ditunjukkan. Mungkin Anda selama ini gak pernah lihat 5 kelompok orang tersingkirkan dan terabaikan ini. Kita bahkan gak pernah mikir. Karena yang kita tahu adalah jangan sampai saya terabaikan. Jangan sampai kita yang tersingkirkan. Tapi di Alkitab itu sengaja ditunjukkan. Kenapa kok Yesus itu sengaja di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditunjukkan, dimunculkan kelompok orang tersingkirkan ini. Untuk jadi reminder buat kita semua. Kalau dulu kita tersingkirkan dan Yesus mau rangkul hidup kita, jangan lupa untuk merangkul orang lain juga. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah gini. Yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan. Yang A adalah gini, belajar menjembatani seperti Yesus. Boleh ucapkan sama-sama 2, 3. Belajar menjembatani seperti Yesus. Bapak Ibu sekalian, saya tuh masih mikir banget cerita soal perwira Roma itu. Ketika dia datang kepada tua-tua Yahudi, dia tanya gini, saya butuh ketemu Yesus, saya butuh ketemu Yesus. I need to see Jesus karena saya punya kebutuhan, keluarganya butuh ditolong. Saya nggak membayangkan orang-orang Yahudi yang ditemui oleh perwira Roma, harusnya dia bisa bilang, jangan bilang. Jangan bilang ya, jangan kasih tahu Yesus di mana. Tapi justru inilah pahlawan yang tidak pernah tersebutkan.
Yang mungkin kita baca teks itu lalu kita nggak pernah mikir, yes ada orang yang mengkonekkan, yang menjembatani perwira Roma ini dengan Yesus. Itu adalah tua-tua Yahudi yang namanya tidak pernah dicatat di Alkitab. Nggak pernah dicatat di Alkitab, tapi saudara, kalau Anda pikirin baik-baik cerita tersebut. Mereka ini unsung heroes yang justru pernah menjembatani perwira Roma ini kepada Yesus. Lalu Yesus mau datang ke rumah orang tersebut. Nah dalam kehidupan kita semua mungkin kita nggak akan selalu dikenal orang. Mungkin kita nggak akan selalu jadi wow ini loh pernah bikin KKR berapa ribu orang, nyelamatin berapa ribu orang. Mungkin kita nggak akan pernah kayak gitu. Tapi paling tidak kita bisa tahu kok. Bahwa lewat hidup kita orang bisa terjembatani kenal siapa Yesus. Kalau ada orang yang merasa tersingkirkan, orang yang merasa terabaikan, mereka lonely dalam hidup mereka. Ayo jembatani mereka untuk ngalamin rangkulannya Yesus lewat hidup kita. Karena tujuan ikut Yesus itu sebetulnya apa sih? Tujuan kita ikut Yesus sebetulnya bukan hanya untuk berkat loh saudara. Bukan hanya untuk material. Tapi tujuan kita untuk ikut Yesus adalah keserupaan dengan Yesus. Itu tujuan utamanya. Karena kalau hanya sekedar berkat, material, maka kita akan makin hari makin serakah. Gak ada puasnya. Keinginan daging yang gak jelas yang diturutin. Banding-bandingin diri dengan orang lain. Merasa insecure terus dalam kehidupan. Karena yang kita kejar hanya berkat. Nah mohon maaf ada orang itu ya ibadah melayani hanya karena apa? Supaya jangan sampai hidupnya ditutup berkatnya gitu. Sebenarnya kita datang ibadah melayani Tuhan bukan karena itu saudara. Tapi karena gini loh, karena Tuhan udah cinta kita dan kita belajar mengasihi Tuhan dan mensyukuri semua karya Tuhan buat hidup kita. Bahkan kita bisa ibadah, kita bisa melayani, ada tujuan yang lebih besar. Supaya kita juga bisa menjembatani orang lain ketemu sama cintanya Tuhan. Dan dirangkul oleh kasihnya Tuhan. So kalau mungkin Anda berpikir saya bisa apa ya Pastor Elisa untuk nolong orang lain, jembatani orang lain. Seperti tua-tua Yahudi yang tidak pernah disebut namanya dalam cerita perwira Roma. Kemungkinan yang bisa kita lakukan gini saudara. Kalau ada orang baru tolong disapa. Ajak kenalan. Ajak ke komsel. Ajak ikut pemuritan. Jembatani mereka. Ajak ikut pelayanan. Siapa tahu mereka juga bisa nolong orang lain. Jadi jembatan buat orang lain. Itulah cara-cara yang sederhana, yang simple. We might be unsung heroes. Kita itu kemungkinan akan jadi pahlawan yang gak pernah tersebutkan namanya. Tapi dalam cerita perwira Roma, sengaja cerita ini dimunculkan untuk mengingatkan kepada kita. Sebelum perwira Roma ini ketemu Yesus, ada orang-orang Yahudi yang namanya gak pernah tersebutkan. Mereka ini yang, oh you wanna see Jesus? Ayo tak anterin ketemu Yesus. Akhirnya ketemu Yesus dan Yesus ke rumah perwira Roma tersebut. Tuhan mau pakai kita semua jadi jembatan. Dan kita harus buka hati kita lebar-lebar. Mengingat dia rangkul kita. Supaya kita bisa merangkul orang lain. Yang setuju katakan yes. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang bisa kita lakukan adalah gini. Belajar belas kasih Yesus. Belajar belas kasih Yesus. Wow, belajar belas kasih ini. Nggak tahu hari ini Anda masih pikir itu relevan atau enggak. Tapi Yesus bilang gini dalam Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, ini orang yang dirampok ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus cuma pingin gini loh. Kadang di zaman yang makin konsumeristik ini ya. Semua orang makin konsumeristik. Tuhan Yesus kepingin kita itu jangan sampai jadi orang yang gak punya belas kasihan buat orang lain. Saya dapat apa? Untungnya buat saya apa? Everybody just being consumeristic. Tapi Tuhan ini kepingin ingatkan kepada kita, jangan sampai kita gak punya belas kasihan. Gak usah jauh-jauh lah nolong orang yang dirampok, gak usah jauh-jauh gitu.
Gak usah jauh-jauh nolong orang dirampok, mungkin lagi dirampok di Cideng atau di Menteng atau di mana, gak usah jauh-jauh gitu. Tapi paling tidak kita itu ngelihat hari-hari ini rekan-rekan kita yang di teens dan di kids, mereka tuh mikirin caranya gimana supaya waktu LGBTQ ini terus dipompa di sosial media untuk serang anak-anak kita. Mereka mikirin covering pikiran anak-anak kecil dan teens ini. Ada orang-orang yang punya belas kasihan buat anak kita dan keluarga kita. So paling tidak yang bisa kita lakukan itu apa sih saudara? Kalau Anda mungkin lihat, wow, kok ada orang mau mikirin anak saya. Di sekolah minggu, di teens, paling tidak kita tuh gini loh, ngelangkah aja. Yes, saya terlibat, saya nggak tahu ini anak siapa, tapi one day mereka nggak akan jadi, nggak terdampak dengan LGBTQ. Itu aja, sesederhana itu kita terlibat. Karena apa? Punya belas kasihan. Gak harus nolong orang ketabrak di tengah jalan atau mungkin dirampok. Nggak harus selalu kayak gitu juga. Tapi paling tidak kalau kita ngelihat bahwa ada orang-orang yang hidupnya mereka dikejar hari-hari ini oleh iblis. Dihancurin lewat value-value yang salah. Kenapa kita nggak terlibat sih untuk ini? Pagerin anak-anak kecil, anak-anak teens ini. Terlibat di pelayanan sama mereka. Jagai mereka. Karena saya itu bersyukur hari ini anak saya itu bisa kenal Tuhan. Bisa ngerti siapa Yesus bagi hidupnya. Itu karena ada pahlawan-pahlawan, guru-guru sekolah minggu. Yang kasih tahu mereka bahwa Yesus cinta mereka. Karena sesimpel itu aja. Anak saya hari ini mereka tahu mana yang gak boleh, mana yang boleh. Sama halnya dengan kita semua. Kalau anak-anak kita hari ini diberkati, kenapa sih kok kita nggak ambil bagian? Ayo bina orang lain, tuntun orang lain. Hati-hati saudara ya, karena gini, kalau iblis nggak bisa buat kita berdosa, dia akan coba bikin kita sibuk dalam hidup ini. Sampai kita nggak punya belas kasihan buat orang lain. Ketika Anda melayani di kelompok sel, di small group, di apapun area kita udah ngelakuin hal yang benar. Lakuin dengan ini, belas kasihan. Supaya orang lain tertolong. Supaya orang lain terjagai. Supaya orang lain dikuatkan oleh value firman Tuhan. Sabtu hari ini saya ingin mengajak kita semua menyadari bahwa kalau Tuhan rangkul kita, ada waktunya kita juga perlu belajar merangkul orang lain. Menjembatani orang lain ketemu cintanya Yesus. Seringkali kadang memang gak gampang. Tapi tahu gak, Yusuf itu, dia itu punya mimpi yang sangat idealis banget. Wah, dia akan jadi besar, dia dihormati, orang-orang tunduk sama dia. Which is a great dream yang Tuhan kasih sama dia. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan sengaja bawa Yusuf ngalamin yang namanya tantangan dan pergumulan. Supaya apa? Waktu dia diangkat oleh Tuhan, dia bukan jadi orang yang sombong, lupa diri, egois, tamak, enggak. Tapi dia jadi orang yang tahu dia kuat, dia powerful, dia well connected, dia besar posisinya. Tapi dia punya belas kasihan buat orang lain. Itu Yusuf. Sebab itu kita semua juga akan diajak oleh Tuhan. Ayo, lewat tantangan pergumulan kita semua. Jadilah orang yang siap diangkat oleh Tuhan. Tapi punya belas kasihan buat orang yang ada di sekitar kita. Karena dari situ Yesus mau, kalau kita ini dirangkul, ayo belajar merangkul orang lain. Biar lewat hidup kita nama Tuhan juga dipermuliakan. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Jadi jembatan, punya belas kasihan. Ini yang bisa kita lakukan ketika kita pulang. Mau jadi jembatan. Dan yang kedua, mau punya belas kasihan Tuhan di dalam hati kita. Tadakan tangan kita bersama-sama. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Mari bersama-sama.
Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, amin. Berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Dengan tangan diturunkan, dengan mata dipejamkan, dengan kepala ditundukkan. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan, kami berterima kasih. Kami yang seharusnya tersingkirkan, kami boleh dirangkul dan diterima oleh Tuhan. Kalau Tuhan terima kami, kalau Tuhan cintai kami, kalau Tuhan peduli sama kami, ajari kami untuk jadi jembatan. Ajari kami untuk punya belas kasihan. Bisa merangkul, bisa menerima kekurangan orang lain, kelemahan orang lain. Termasuk merangkul orang yang tersingkirkan. Ajari kami ya Tuhan, ajari kami. Dan kalau itu Anda dan Anda berkata, Tuhan, saya mau belajar menjadi seperti Yesus. Boleh gak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing? Kalau Anda berkata, Tuhan, saya mau belajar menjadi seperti Yesus. Boleh dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Sementara kita mendekapkan tangan kita di dada kita masing-masing, boleh tirukan doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami dengan suara yang lebih keras, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya bawa hidup saya, saya bawa hidup saya, saya bawa hati saya, saya bawa hati saya, ajari saya ajari saya untuk menjadi seperti Yesus, seperti Yesus, belajar menjadi jembatan belajar menjadi jembatan bagi orang lain, bagi orang lain, belajar punya belas kasihan belajar punya belas kasih terhadap orang lain. terhadap orang lain. Bentuklah saya, Bentuklah saya, jadikanlah saya jadikanlah saya makin serupa makin serupa dengan Yesus. dengan Yesus. Dan biar lewat hidup saya, Dan biar lewat hidup rencana Tuhan saya, rencana Tuhan bagi dunia ini, bagi dunia, bagi jiwa-jiwa bagi jiwa-jiwa digenapi, digenapi, dan nama Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan dipermuliakan lewat kehidupan saya. lewat kehidupan Kemohon yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan hadir, Tuhan hadir. Angkat tangan kita sama-sama tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Kau diami dengan hadirat-Mu, dengan hadirat-Mu. oh berkatalah, amin. Berkatilah, berkaryalah Roh-Mu oh ya Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Kembang tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Bapak terima kasih buat hari yang sungguh luar biasa. Terima kasih buat momen intim dengan Tuhan. Bahkan belajar dari Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Dengan menadahkan tangan kita untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan makin hari makin cinta Yesus.
Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan, izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah-Nya Tuhan. Bapa, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Engkau lihat semua kami yang bawa perpuluhan persembahan khusus ke rumah Tuhan untuk relokasi Alpha Omega Church Jakarta. Engkau gak pernah kembalikan sama, tapi Engkau membuat kami menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami pulang, kami sadar Engkau rangkul kami supaya kami bisa merangkul orang lain yang tersingkirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata amin, amin. Kamu kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Happy Sunday, Tuhan berkati kita sekalian, sampai jumpa minggu depan.